Hai teman nongkrong semua, kembali lagi bersama aku Eko di sini dan Hai guys, aku Arudo. Apa kabar semua? hai. Hari-hari yang menyenangkan sepertinya hari ini terlihat mendung tapi tidak hujan. Mendung Hari. belum berarti hujan ya? Ya. Ya. Walaupun buat orang di kota kita seminggu ini mungkin isinya cuma dihujani oleh jam-jam pulang kantornya atau jam-jam mengakhiri shift kerjanya dengan hujan yang sangat mengganggu. Itu mengganggu banget. Apalagi kemarin hari Minggu. Oh, Pas lagi ada event ya di sini ya. you know lah. Ya. Well, hari ini aku berangkat dengan keresahanku sebagai as I said di tempat-tempat lain bahwa kita itu hidup punya role. Dan ini salah satu keresahanku sebagai role anak dalam sebuah keluarga. Tapi nggak cuman sebagai role anak, aku juga bermain. How if or if I were parent juga. Ini keresahan yang aku miliki bukan untuk menyindir siapapun, bukan karena melihat sekitarku, tapi lebih melihatnya sebagai bigger picture. Lalu aku ke-triggernya itu couple days ago, kalau tidak salah di Jawa Tengah ini deh, ada 3 anak memasukkan orang tuanya ke dalam panti jompo. Lalu mereka menandatangani sebuah surat yang mengatakan bahwa mereka memasrahkan orang tuanya dan kalau meninggal tolong dimakamkan oleh panti jompo tersebut. Lumayan ekstrim memang. This case is kinda extreme. But aku bukannya membela mereka. No. Aku justru karena melihat kasus ini rasa triggerku muncul bahwa okay, what they're doing is wrong. For me is wrong. Tapi For you wrong ya? Wrong. Okay. Tapi kalau aku tidak tahu cerita lengkapnya juga, itu akan salah karena aku menggunakan pengetahuan umum yang aku miliki. Cerita lengkapnya seperti apa emang? Tidak tahu. Aku jujur tidak tahu dan mencoba tidak tahu. Karena kalau tahu takutnya lebih sebel lagi. Nah, dari situ aku mau coba narik, memisal-misalkan ya. Kira-kira gimana ya? How bad I can be as a parent sampai anakku di umur yang cuma 60-an dia bilang, "Ya udah papi masuk panti jompo aja deh." Aku cuma berpikir seburuk itukah aku menjadi orang tua? Ya karena mungkin kamu nyusahin anakmu mungkin. Itu satu. Tapi bentuk nyusahin pun banyak ya. Banyak. Ada yang nyusahin fisik, ada yang mental. Nyusahin mental, true. Ada yang nyusahin finansial. Ya. Nah, tinggal yang mana nih? Itu satu ya. But before aku continue ke sini, my own father, dia itu sanggup bilang bahkan ketika aku di usia belia, dia bilang gini, "Nak, I will never ask anything from you ketika aku sudah menjadi ketika kamu dewasa nanti. Bahkan kalau menurutmu terlalu ribet ngurusin saya masukkan aja ke panti jompo, saya nggak ada masalah." Padahal hubungan kami tuh tidak ada masalah, tapi dia punya kapabilitas untuk ngomong itu. Itu yang ngebikin aku tuh kayak, okay, my own dad pernah ngomong ini, tapi aku ngelihat contoh nyata orang ngemasukin ya, aku ngerasa tanpa tahu cerita lengkapnya itu salah. Kenapa kamu melihat itu suatu hal yang salah? Ya mungkin karena satu ketidaktahuan atas cerita lengkapnya, jadi aku menganggap kalau itu orang tuaku aja ya. Oh iya. Kita kan? menganggap itu orang tuaku. Oke, yang kita tidak setujuin di sini adalah kalau sampai meninggal tetap yang ngurusin panti jomponya. Yes, itu satu. Bahkan menurutku ketika 3 orang dewasa, menurutku, oke, kalau aku tidak tahu ceritanya, aku akan bilang 3 orang dewasa mampulah kalau ngurus 1 orang tua gitu loh. 3 keluarga kan means 6 orang kan ya, manusia dewasanya mampulah ngurus dalam tanda kutip 1 mertua lah. Di situ, and then aku ngerasa what's going on. Lalu aku mencoba berpikir, oke, ada 3 kemungkinan kan tadi, finansial, pikiran, fisik. Fisik.
aku ngerasa finansial itu ya memang benar. If you born poor is not your mistake. If you die poor is your mistake. Yeah. Yes, aku percaya. I believe in that. Tapi aku nggak bisa bilang, oke, kamu harus kaya. Kamu harus meninggalkan legacy sesuatu buat anakmu. Aku mencoba keluar dari situ. Oke, mungkin belum rezekinya bapak itu atau ibu itu. Aku coba mikir apa ya yang benar-benar controllable banget. Aku ngerasa itu kesehatan kok. Ya, kalau kesehatan iya, karena menurutku salah satunya kesehatan itu akan ntar larinya kemana-mana. Ya, true. Ke mentalnya, iya kita capek, lelah ngurusin. Ya. Terus habis itu ke finance mungkin. Oh iya ya, benar juga kalau dipikir-pikir. Iya. Kesehatan tuh walaupun judulnya hanya kesehatan, tapi itu ngedrainnya tuh ke semua aspek dari orang yang ngurusin ya. Oke, misal pun menggunakan insurance. Taruh kata orang tua yang sudah melek akan insurance. Dia udah mulai ikut insurance, ada dana segala macam. Tapi apa ya, masa kamu mau biarin aja dia di rumah sakit sendirian? Nah sama kan, kayak masa iya kita mau orang tua kita cuma diurusin doang sama panti jompo. It's the same case, right? Nah, aku ngerasa ya kok, ini aku menurutku. Aku very blessed punya ayah, terberkati punya ayah umur hampir 70 tahun. Baru tahun kemarin dia kena gula, itu pun gula ringan, diabetes 2 yang disebabkan makan yang tidak terkontrol dan kurang olahraga saja. Itu di umurnya yang mendekati 70. Dan itu pun masih masuk taraf yang kalau dia balik ke lifestyle-nya yang dulu, everything gonna be okay. Yeah. Almost 70 tahun. Tapi kok, aku tahu sendiri orang-orang umur 50, 40 bahkan, as a parent, udah tidak fungsional. Dan yang aku paling sebelnya, kalau penyakit-penyakitnya tuh yang dicari sendiri. Kalau penyakitnya dicari sendiri ya? Yes. Oke. Contoh, dia punya garis keturunan tensi. Hypertensi. Punya garis keturunan hipertensi. And then somehow, dia makan nggak kontrol. As a adult ya, yang sudah tahu bahwa gini deh, orang katanya kalau umur 30 aja tuh rasanya badan udah mulai pegel-pegel. Bentar lagi kamu ya. Aku udah ngerasain. Nah, maksudnya kok dalam tanda kutip yang sudah 40 berarti kan pegelnya lebih sering. Yeah. Kok why you never take care of yourself? Aku selalu beranggapan gini, kalau kamu nggak bisa ninggalin duit, nggak bisa jadi the best parent yang ngajarin son, kid, this is how to be a man or a woman. Setidaknya jangan jadi beban. Bentuk beban kan banyak ya, balik ke yang dan yang aku mau coba tekanin, sehatlah jadi orang tua. Itu aja yang aku coba bilang, take care of yourself. Bayangin, aku akan langsung gini. Let's say aku di umur 22 tahun. Sudah lulus kuliah. Dapat kerja dalam tanda kutip in my dream place. Making just enough money buat continue my day to day. Dan sedikit bersenang-senang. Nonton bioskop atau apapun. Terus tiba-tiba papaku jatuh sakit. And then whatever I make suddenly gak cukup. Cuma gara-gara tiap kali gajian, ya aku sebagai anak gak bisa lepas tangan dan bilang ini gajiku, ada ya udah apapun yang terjadi dengan papi ya udah. Aku gak bisa gitu kok. Aku ngerasa yes, akan terdengar kasar, akan terdengar apapun, tapi apa gak jadi beban sih? Apa orang gini loh, bentuk sayang itu banyak. Dengan menyayangi dirimu, kamu juga mencintai aku loh. Dengan tidak menjadi bebanku. Sama aku juga sebagai anak, aku bentuk cintaku ke orang tuaku adalah saat dia sekolahin, aku sekolah yang benar. Sehingga apapun yang dia beri, aku kembalikan dalam bentuk, Dad, uangmu gak sia-sia. Nah sekarang dibalik, itu orang tua udah tahu dia punya historical hypertensi, stroke, atau gula.
tapi makan nggak kontrol, ngerokok, istirahat nggak pernah teratur, begadang tuh masih questionable. Begadang tidur cukup, aku masih bisa terima. Iya. Udah begadang tidurnya nggak cukup. Nah yang kayak gitu loh. Aku terus nanti mengatasnamakan papa atau mama cari uang untuk kamu. Gimana gitu loh. Gini. Tak tarik balik dulu semuanya dari awal. Oke. Gara-gara ada berita yang 3 orang masukin Orang satu orang tua ke panti jompo. Aku nggak tahu kamu ngikutin atau enggak. Cuman seminggu belakangan ini ada berita yang viral juga. Viral rencana netizen tinggal di panti jompo fancy. Oke. Jadi dia udah nyiapin daftar panti jompo yang akan disurvei 40 tahun mendatang. Oke. Karena bagi dia orangnya ekstrovert. Oke. So daripada aku di rumah, Ya. aku tidak memiliki teman sepantaran untuk berbicara, Yes. lebih baik aku sudah mempersiapkan panti jompo fancy itu yang aku mungkin bisa bersosialisasi sama orang yang seusiaku. Yes. Buat aku itu suatu hal yang oke. Tapi belum acceptable. Socially belum acceptable. Itu kenapa itu viral. Yes. Cuman for me, ini kalau buat aku ya. Kebetulan aku yang udah jadi parent kan di sini kan. Yes. Nah, cuman bedanya kan aku mungkin belum seusia papimu yang 70 tahun. Ya. Di rencana usiaku nanti selesai, Oke. aku cuman berpikirnya ya udah nanti kalau aku udah besar I'm alone pun I'm never mind. Oke. For me ya. Oke. Jadi aku tidak ingin juga menjadi beban buat anakku. Ya. Aku pun selalu bilang mulai anakku ini dari kecil aku selalu bilang, ntar kalau memang udah besar, kamu mau ngapain aja? Taruh kata mau tinggal di luar negeri atau tinggal mungkin di kota lain atau segala macam, silakan. Biarkan Dedi sendiri aja. Oke. Jangan sampai aku jadi penghambat kesenangan hidupmu. Oke. Di sana kita seenggaknya udah nyiapin beberapa macam step dong. Ya. Salah satunya mungkin kita ada rencana nih mau pensiun dini usia berapa. Pensiun dini di sini bukan berarti tidak bekerja ya. Ya. Tinggal berkarya aja. Menurutku beda bekerja sama berkarya. Beda. Tinggal berkarya aja, kita kepingin dan kesenangannya kayak hal-hal seperti apa. Sampai di titik itu ya udah tugasku yang tadinya menghabiskan waktu untuk bekerja, mungkin di usiaku yang nanti yang senja menghabiskan waktu untuk menjaga kesehatan. Oke. Itu yang ada di kepalaku udah. Karena aku udah tahu nih, anakku terlahir juga mungkin dalam kondisi aku bilang aku pas-pasan aja deh. Oke. Dalam kondisi aku yang pas-pasan. Aku juga nggak pernah tahu apakah nanti saat dia besar, she gonna be rich or not. Ya. Seenggak-enggaknya pada saat aku nanti di pensiun dini, aku udah tahu nih, what's kind of legacy yang aku tinggalin. Oke. Mungkin anggap deh, taruh kata aku terlalu naif, kamu nanti bisa kaya segala macam, oke deh. Anggap aku tidak meninggalkan legacy berupa uang. Oke. Tapi minimal aku meninggalkan legacy berupa jaringan. Oke. Jaringan di mana nanti akan mempermudah jalannya dia untuk kedepannya. Oke. Itu untuk perkara finance ya. Untuk perkara mental, aku sebisa mungkin tidak ingin menjadikan hidupku jadi bebannya dia. Oke. Itu kenapa banyak orang tua juga sebenarnya yang sakit-sakitan tapi dia nggak bilang. Sakit-sakitan tapi nggak bilang. Oke. Oke, in my case, my dad and mom pass away. Oke. Yang terakhir my mom. Dia tidak pernah bilang sakit apa segala macam. Dia tidak pernah cuman bilang kepala baru pusing, badan baru nggak enak. Udah tidur ya udah selesai. Oke. Mamaku dulu orang yang bekerjanya di pasar. Oke. Dia berangkat jam 3:30 pagi, balik jam 3 sore. Oke. Udah sampai rumah. Itu berlaku terus selama aku hidup juga sampai hari terakhir aku ditelepon. Ini mamahmu kondisinya sakit dan dia tidak bisa jalan. Tahu-tahu bilang kayak gitu. Dengan paginya dia masih bisa jalan pergi ke pasar. Masih bisa ke pasar ya? Ya. Oke. Dia cuma bilang seperti itu. Terus habis itu aku ke sana,
dia memang udah nggak bisa jalan, mau nggak mau digotong, balik ke rumah, kita periksa ke dokter segala macam, ternyata dia udah cervix 3,5. Oke. Itu udah sampai ke tulang panggul. Itu kenapa yang membuat dia tidak bisa berdiri dan berjalan. Oke. Di sana langsung masuk ke rawat inap, 40 hari si pasue. Oke. Itu ada yang seperti itu, yang memang orang tua saking mungkin karena ngelihat kitanya mungkin kerasanya juga kamu kalau aku bilang sakit kamu juga nggak mampu handle. Oke. I get it. Tapi ya pilihannya mau gimana? Ya udah mending aku nggak usah ngomong sekalian. Oke. Selesai, udah aku begitu badanku udah nggak enak. Kalau memang aku udah nggak kuat, tahu-tahu aku kayak gini aja. Itu orang tua zaman dulu akan berpikir seperti itu. Oke. Yang aku takutin zaman sekarang untuk menjadi orang tua itu beda. Rasa tangguhnya itu nggak seperti dulu. Sorry to say, bahkan menurutku banyak sekarang orang tua yang nganggep anak itu adalah insurance policy. Itu yang aku paling benci. Kind of. Jadi ya gini, dia punya anak supaya anaknya membahagiakan dia di hari tua. Itu banyak. Makanya itu yang gue bilang, itu tuh pergeseran yang aku benci banget. Jadi aku langsung bilang anaknya tuh bener-bener dilihat sebagai investasi, kayak insurance policy, bahwa later on when I'm getting older, you will pay for whatever bill, for my food, for my shelter, for my everything. Ya. Dan itu bukan konsep berorang tua yang benar menurutku. Tapi sebenarnya itu konsep yang dari dulu memang udah salah. True. Pada saat orang bilang makin banyak anak, makin banyak rezeki, that's investment. Itu kan sebetulnya benar, itu investment, satu ya. Dua, tapi itu sesuatu yang cuma terjadi very long time ago. Iya. Itu mungkin di generasi orang tuaku kayak gitu. Orang tua kita lah mungkin. Ya, sorry, orang tuanya orang tua kita bener-bener. Eyang kita lah. Iya, di eyang kita memang seperti itu. Kayak mamaku pun 9 bersaudara, papaku 12 bersaudara. Ya memang sebanyak itu dulu kan. Yes. Cuman buat aku poinnya di sini tuh nggak mau anak banyak karena nggak mau repot. Tapi begitu punya anak, ingat lu ya. Yang gedein kamu, yang bersusah payah segala macamnya itu orang tua lo. Jadi kalau besar kamu harus berbakti banget sama orang tua, bla 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 bla. Dia belum melihat hidup, dia udah menerima beban. Itu benar-benar investasi kok. Kalau yang barusan bahasanya, kamu harus berbakti begini dan begitu. Menurutku kamu harus tetap ingat ke orang tua, sayang ke orang tua, peduli dan respect orang tua, itu yang tepat. Iya. Kenyataannya pergeseran itu memang udah sebegitu parahnya. Oke. Aduh. Ini cerita orang sih, aku tidak patut untuk berbicara sebenarnya. Tapi sebelum kita masuk ke cerita itu, menurutku ya kok, ini tuh budaya atau kesalahan ini tuh terjadi karena negara kita itu miskin. Karena negara kita miskin. Yes, dan yang miskin lebih banyak. Jika tidak, mungkin bisa memberlakukan let's say insurance yang benar-benar proper ya. Satu insurance yang proper, dan dua, ini yang aku tahu ya, kolega-kolegaku di luar negeri yang mereka mau ketika anaknya sudah besar, itu tuh anaknya punya waktu buat mereka. Dalam artian tuh gini loh, ada rasa kasih gitu loh. Jadi masih dikunjungin, dibawa istrinya atau apa ya, berarti sebutannya besannya ya. Yeah. Di besannya dibawa, cucunya dibawa, karena mereka akan punya rumah sendiri atau bahkan di panti jompo. Dan yang mereka mau adalah you make some time for your old man lah, bilangnya gitu. Kalau di luar negeri harapannya tuh gitu, bukan malah menghidupi, karena mereka memegang teguh terus bahwa orang tua itu matahari, nggak dibalik. Bukan tiba-tiba karena anaknya yang udah dewasa jadi anaknya yang matahari. Dan menurutku itu terjadi gara-gara, sorry itu saya, negara ini memang lebih banyak orang miskin ya. Pembenarannya adalah
ya kamu harus berbakti kepada orang tua. Ini menurutku ya, kalau ayah sama ibu, ini kalau aku memisalkan, aku di usia 50, let's say, somehow aku tidak kaya. Aku pantang tuh minta ke anakku. Iya. Aku langsung bilang gitu, aku pantang minta ke anakku. Beda cerita, dikasih tanpa paksaan atau tanpa aku nyindir atau apapun, tiba-tiba anak memberi. Iya. Itu dua hal yang berbeda. That's a gift. That's a gift, that's out of love. Iya. Tapi tidak akan langsung bilang, misalnya nama anakku Doni, tolong dulu isi dulu rekening papi mau gini, mau gitu. Itu tuh gak bisa gitu loh. Tidak terlintas dikit pun di kepalamu ya. Aku ngerasa bahwa orang tua itu tuh jangan jadi beban. Itu adalah bentuk cinta terbesar sebagai orang tua saat anaknya beranjak dewasa adalah itu. Dengan tidak menjadi beban. Pertama finansial, kedua pikiran, ketiga yang paling penting nih kesehatan. Ya memang karena orang yang sekarang akan melihatnya itu adalah sebagai nilai investment yang bakalannya ya aku setuju pay all my bill. Kan nyebelin banget tuh. Sedangkan anakmu itu juga hidup dan bekerja, mereka juga ada kebutuhan tanggungan lain juga. Beda cerita kalau kasusnya gini kok. Let's say aku unfortunate. Di umurku yang senja, aku ternyata tidak making enough money. Investasiku gagal ini dan itu. Tapi anakku 180. Dia sukses banget. Tiba-tiba dia bilang, Pi, I'm doing very well. Ya papi gak usah lah pusing-pusing. Udahlah. Ini ada ATM, use it when you need it. Itu two different case. It's beda. Two different case. Dia lo berlimpah. Daripada berlimpahnya ke orang lain juga, kebetulan anak kita masih ingat ini nih, Pi, masih ada ATM you can use when you need it. Itu beda. Itu two different case. Oke, last ya, karena ini mungkin kayaknya udah cukup lama juga. Satu lagi, I really hate. Ini yang aku cerita, yang tadi aku ada mau cerita. Yang ke pending, sorry. Cuman aku tidak mau ceritakan detailnya karena menurutku itu salah satu contoh orang tua yang lebih baik. Mohon maaf tidak hidup. Jujur banyak contohnya. Mungkin ini salah satunya. Apa nih? Aku tidak mau cerita detailnya. Yang paling parahnya malah aku skip aja. Cuman intinya orang tuanya ini masih dalam memiliki kondisi sehat walafiat. Oh, ini kayak pengemis yang di jalan dulu kita pernah bahas nih. Sehat walafiat. Semua gaji anaknya itu sudah ditransferin ke orang tuanya. Masih bilang kurang nggak? Bukan hanya kurang, dia pun masih pinjem online dan anaknya suruh membayar. Bangsat sih. Suruh elektriki, segala macam suruh bayar, bla 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 blanya. Dan dia bilang, ya even hal yang paling kecil kalau anaknya mau pergi, ya kamu kasih mami atau papi uang dulu, baru kamu boleh pergi. Itu kenapa kalau belum siap punya anak, aduh mau bilang diaborsi jangan sih. Ya jangan keluarin luar aja, dah. Kalau aborsi terlalu keras, udah, cabut aja, cabut. Selesai lah ya sampai di sana. Selesai. Itu masih ada contoh orang tua yang seperti itu. Because aku tadi keras banget bilang bahwa orang tua, you have to take care of yourself. Taulah umur-umur dimana kamu sudah mulai kok pegelnya udah mulai kebanyakan. Sabtu Minggu olahraga lah. Bangun pagi meditasi lah, kalaupun kamu yang gak sholat 5 waktu. Meditasi, maybe tai chi or apapun. Sejam dalam sehari buat take care of yourself tuh harus ada. Ketika kamu udah 40 menurutku harus damai. Olahraga itu bagian of rutin. Yang kedua adalah, ya kalau belum siap punya anak ya gak usah punya anak anjing. Masa anak dijadiin investasi, fuck. Ya itu kenyataannya. Oke, mungkin seperti itu. Biarkan sisanya Aru tutup dengan marah-marahnya sendiri. Ya, aku masih gemes tapi I think that's enough for today. But how your parent for now and
kalian kepingin menjadi orang tua yang seperti apa sih? Yes. Yuk mungkin bisa komen di bawah Ya. atau mungkin bisa DM dan confess ke kita. Itu yang selalu kita ingatkan, confess ke Grand Creative Media di IG atau mungkin di YouTube-nya kita, supaya kita ada interaksi juga dan mungkin ada beberapa nanti cerita yang akan kita bacain. Kemarin udah ada yang masuk dan itu cukup asik. Oke. Ntar akan kita bahas di mungkin for the next episode I think. Oke. Oke, mungkin kayak gitu dulu. Aku Eko cabut. Bye. Aku Ardo pamit. Orang tua jaga kesehatan. Oke, bye-bye.